banyak remaja-remaja yang datang sendiri. Remaja-remaja di bawah 20 tahun itu banyak yang datang sendiri. Itu kemajuan atau gimana? Menurut saya itu kemajuan ya. Gitu. Jadi Hmm. dia punya keberanian untuk mengakses layanan kesehatan. Menurut saya itu kemajuan ya. Halo Sobat Bujang, kembali lagi di Kongko Bujang Reborn. Bersama gue Bujang ini, Bujang santuy, Bujang bijak, Bujang 3D. jangan lupa Like, comment, share, subscribe, dan tonton sampai habis. Oke Bujang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana, masih ada keluhan nggak? keluhan ya dalam hati aja. Cukup dalam hati aja ya. Iya. Nggak perlu diungkapin ya. Iya, Capek ya. capek. Tapi harus ke psikolog, psikiater juga kita. Ngomong-ngomong soal psikolog, Iya. kita hari ini kedatangan narasumber nih. Narasumber. Dari mana tuh? Dari puskesmas mana? Ramat Jati. Jati. Puskesmas Ramat Jati, Mbak Marina. Bapak Ibu nih ntar panggilnya nih, tergantung ntar aja ya. Mbak Ibu aja ya, tergantung. Ibu codoknya Ibu formal biar formal. Tunggu datang dia, gitu. Dia Sambut. psikolog handal, Sekolah klinis. psikolog klinis ya. Iya. Jadi kita nanti bakal nanya-nanya nih ke Mbak Marina, Ibu Marina. Terus siapkan pertanyaan, udah disiapkan? Udah. Udah ada pertanyaannya? Udah ada. Jangan grogi ya, Iya. ketemu orang penting. Kita Oke. sambut nggak nih ntar? Kita sambut Ibu Marina. Oke Sobat Bujang, kali ini kita kembali lagi di Kongko Bujang Reborn nih. Ada tamu atau narasumber dari Puskesmas Ramat Jati, namanya Mbak Marina Nur Rahman. Nur Rahman. Nah, sekarang untuk memulai acara ini kita coba Mas Waluyo untuk bertanya. Silakan Mas Waluyo bertanya. Apa peran psikolog untuk ODGJ Bu Marina ya di Indonesia ini atau di Jakarta ini gitu. Kalau mungkin peran psikolog untuk ini kali ya kesehatan mental secara umum ya atau kesehatan jiwa. Barangkali perannya bisa ada di hal preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Kalau untuk peran di preventifnya, psikolog dan tenaga kesehatan lainnya ya bekerja sama itu bisa mengambil peran melakukan screening kesehatan mental, kemudian melakukan deteksi dini ya dengan screening itu. Kemudian kalau di promotif bisa melakukan edukasi atau promosi kesehatan jiwa gitu di berbagai tatanan masyarakat. Kemudian kalau di bagian kuratif ya kita bisa memberikan pelayanan konseling psikoterapi barangkali ya untuk orang-orang dengan masalah kesehatan jiwa dan juga ODGJ gitu ya dan juga keluarganya. Dan kalau di rehabilitatif kita juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang kiranya bisa membantu ODGJ atau mungkin juga ODMK gitu ya untuk kembali ke berpartisipasi di masyarakat seperti itu. Tapi tentunya psikolog nggak bisa sendirian ya, perlu ada dokter juga, psikiater. perawat juga, dengan psikiater juga, dengan bidan juga gitu. Jadi Kolaborasi ya. iya harus kolaborasi gitu. Nah, sini saya ada pertanyaan lagi nih Mbak. Apa yang membuat Mbak Marina memilih menjadi psikolog? Ini pribadi. Iya nih pertanyaannya gimana ya? Kayak kita mau SMA mau masuk jurusan ya kan? Kenapa ya waktu itu mau jadi psikolog? Pada dasarnya sih mungkin kalau saya mengenali, waktu itu saya mengenali diri saya tuh senang dengan kegiatan menolong gitu ya. Kemudian saya lihat saya senang juga dengan berbagai waktu dulu rubrik-rubrik psikologi gitu. Kalau kita dulu baca majalah atau koran itu saya senang bacainnya. Penokohan gitu. Iya kayak perilaku gitu kan. Kayak Kisah gitu. juga ya Kisah-kisah. Jadi akhirnya ya udah saya memilih untuk jadi psikolog dan lebih spesifik lagi psikolog klinis gitu karena saya berharap memang bisa melakukan konseling, psikoterapi seperti itu. Emang beda ya psikolog klinis sama terapi gitu. Psikolog itu kan macam-macam ya. Ada psikolog klinis, ada psikolog pendidikan, ada psikolog industri organisasi.
Nah, kalau saya memilihnya yang psikolog klinis nih gitu karena memang senang dengan kegiatan konseling psikoterapi, senang dengan topik-topiknya kesehatan jiwa seperti itu. Gitu sih. Gitu. Terus bagaimana itu prosedur di puskesmas itu Bu Mm-mm, ya mm-mm, untuk melakukan konseling? mm-mm. Apakah harus melakukan online dulu atau bagaimana dulu Oh iya, prosedurnya gitu? kalau mau daftar gitu ya Iya, kalau mau di puskesmas gitu Bu ya. di puskesmas. Itu puskesmas kira-kira puskesmas apa aja gitu yang ada di kelurahan apa di kecamatan apa Oh iya, di mana? oke. Sejauh ini memang tenaga psikolognya baru ditempatkan di beberapa puskesmas kecamatan ya, di Ya, tingkat kecamatan gitu. kecamatan. Dan belum semuanya. Kan kita ada 44 kecamatan ya. Nah, kalau di DKI belum semuanya nih. Saya Oh, lupa belum. antara ya sekitar 20-an lah. Itu sudah Setengahnya ya. ada. Setengahnya. Nah, prosedurnya juga beda-beda di tiap puskesmas. Kalau saya di sini bicara tentang Puskesmas Kramat Jati ya. Kalau di Puskesmas Kramat Jati bisa bisa datang langsung ke loket pendaftaran dan melakukan pendaftaran ke Loket. layanan konsultasi psikologi. Iya. Iya, jadi ke loket terus bilang mau ke layanan konsultasi psikologi. Nah, terus untuk memudahkan nih supaya masyarakat nggak ketika datang, oh ternyata sayanya lagi nggak praktek gitu ya, atau mungkin saya lagi ada tugas lain, saya juga bikin link gitu sih. Jadi Oh, link yang bisa diakses oleh masyarakat untuk melihat hari itu saya lagi praktek atau enggak gitu. Kalau misalnya saya lagi praktek, datang aja. jadwal Ya, jadwal. jadi ketersediaan aja, Iya. saya ada apa enggak gitu. Jadi, Online gitu. Boleh disebutin Bu kali websitenya oh atau ya, itunya? bit.ly Bit.line. ya garis miring jadwal psikolog Kramat Jati. Gitu. Nanti Gitu. gitu. Iya, Iya. jadi nanti bisa dilihat saya tersedia atau Kali aja yang enggak. di sekitaran Kramat Jati atau Cililitan yang nonton ini bisa tahu, Bisa bisa tahu. bisa Iya, itu. iya. Kalau di daerah saya kan di daerah saya itu Berlian gitu namanya. Oh, di daerah mana tuh, Mas? Di daerah Jantung. Oh, Cijantung. Cijantung berarti Pasar Rebo Iya, ya. Pasar Rebo. Nah, itu dia. Memang kita sangat menyarankan masyarakat untuk mengakses sesuai dengan wilayah tempat tinggal, ya nggak sih, Mas? Jadi, bagus banget tuh. Ternyata di wilayahnya Mas Waluyo juga udah ada ya. Udah ada di kecamatan tapi gitu. Tapi di kampung waktu itu tahu di kecamatan apa di mana nggak tahu, saya lupa juga. Tapi Itu ada. ada juga Oh, konseling gitu juga oke. gitu. Alhamdulillah. Jadi tadi udah dijawab ya kalau pertanyaan apakah di semua puskesmas sudah tersedia polijiwa tadi 20 hampir 50% ya Bu ya? Pelayanan konsultasi psikologi udah sekitar 20-an. Jadi ada bedanya nih, Mas. Oh, ada. Pelayanan konsultasi psikologi sama polijiwa. Oh gitu. Ya, kalau polijiwa atau layanan kesehatan jiwa, setahu saya ya, ini setahu saya ya. Jadi boleh dicek lagi. Setahu saya kalau layanan kesehatan jiwa sudah ada di setiap puskesmas. Iya, kalau di DKI, utamanya di yang kecamatan. Sebenarnya di kelurahan juga ada ya. Di kelurahan juga ada. Nah, tapi yang memberikan layanannya adalah dokter dan juga perawat, tenaga kesehatan yang memang sudah terlatih dalam hal kesehatan jiwa gitu. Jadi jangan ragu. Itu udah kalau di Polijiwa juga udah ada dokter sama perawat ya yang sudah terlatih dalam hal itu untuk memberikan layanan jiwa gitu, layanan kesehatan jiwa. Biasanya memang kalau saya ya koordinasi sama mereka untuk treatment pasien seperti itu. Jadi saling merujuk lah. Saya rujuk ke mereka, mereka juga kadang rujuk ke saya gitu. Jadi kita kolaborasi. Tuh. Apa yang dilakukan itu konseling tuh sesinya tuh sesi apa aja tuh Bu ya? Terus berapa lama kira-kira dikasih waktu untuk konselingnya itu Bu? Kalau secara aturan sih sebenarnya waktunya 30 menit ya. 30 menit. Dan kalau di level puskesmas yang kita lakukan adalah konseling, jadi konseling sederhana. Kalau misalnya nanti perlu konseling lanjutan yang lebih advance gitu ya, biasanya kita rujuk dulu ke rumah sakit, nanti dari rumah sakit yang ada memberikan sesi-sesinya nggak tuh Bu? Sesi-sesinya maksudnya gimana tuh, Mas? Sesi misalnya kayak ngisi gitu lembaran atau
Heeh. Lembaran atau ngisi psikotes atau bagaimana gitu Oh, ya sesi-sesinya ya. gitu. Oke, jadi Hmm. dalam satu sesi itu biasanya kalau ini adalah konseling pertama, biasanya saya akan tanya dulu identitasnya, ya kan? Nah, dari situ juga kita bisa mengenali kliennya atau pasiennya nih, kontak realitanya seperti apa gitu kan, hubungannya dengan keluarganya, gambarannya seperti apa, itu dari data diri dulu. Setelah wawancara data diri, kita lanjut ke mengisi screening ya. Ini Screeningnya pakai SRQ-29 gitu untuk mengenali gejala-gejala common mental health disorder gitu ya. Jadi gejala masalah atau gangguan kesehatan jiwa yang umum kayak gitu ya. Nah, habis itu baru deh dimulai sesi konselingnya. gitu. Baru nanti dianalisa, baru dirujuk gitu. Kalau misalnya memang perlu dirujuk akan dirujuk. Tapi kalau misalnya oh bisa di sini dan memang kliennya atau pasiennya maunya di sini aja gitu ya karena dekat gitu ya otomatis di sini aja Gitu, gitu. misalnya obatnya terjangkau juga gitu Iya, ya. heeh. Kalau Oh. obatnya bisa di Berarti situ ya ya, kita rujuknya ke polijiwa berarti sih. bisa apa? Dapat obat tuh Bu ya kalau dari Kalau dari psikolognya sih nggak bisa Mas. Tapi kan dirujuk dulu ya. kita rujuk internal ke layanan kesehatan jiwa, Psikiatri ya. ke dokter, Dokter ya. dokter ke polijiwa Poli dulu. jiwa dulu. Kalau misalnya nanti dari polijiwa, oh kayak ini obatnya nggak ada nih di sini gitu ya, layanannya nggak tersedia di sini, biasanya akan dirujuk lanjut ke rumah sakit gitu. Di puskesmas juga memang ada poli jiwa juga ya? Ada Mas, Ada. ada. Oh, Yang tadi. psikolog klinis sama poli jiwa beda sama. Itu yang tadi saya jelasin. Misalnya nih kalau bedanya gini, kalau layanan psikologi ya yang isi psikolog klinis gitu ya. Kalau yang poli jiwa tadi ada dokter, perawat, tenaga kesehatan yang memang sudah terlatih Oh, beda lagi mengenali gitu. untuk mengenali untuk mentreatment masalah kesehatan jiwa gitu. Di level Gitu. puskesmas ada, Ada. Keramat Jati ini juga ada. di Kramat Jati ada. Namanya apa tuh Bu berarti? Nama polinya gitu. Polinya. Nama layanannya sih layanan kesehatan jiwa. Ah. Kalau kita sih kadang-kadang sebutnya poli anggrek ya. Poli anggrek. Iya. Oh gitu. Jadi kalau menurut Mbak Marina sendiri itu apa urutannya tuh bagusan langsung ke dokter sama langsung ke psikolog klinis dulu apa gimana itu? Sebenarnya bebas ya Mas ya. Iya. Ya kan? sebenarnya bebas. Sebenarnya bebas. Tergantung klien nyamannya kemana aja dulu. Oh gitu. Kalau iya, Tergantung pasiennya ya. iya. Kadang-kadang kan dari dokter umum juga pasien datang atau klien datang dengan keluhan-keluhan fisik yang nggak sembuh-sembuh. Misalnya saya sakit mah berulang, udah dikasih obat A, B, C, tapi ternyata nggak sembuh juga gitu ya, nggak kunjung membaik. Nah, dokternya akan menangkap nih kayaknya ada masalah selain fisiologis ya, selain di tubuh. Nah, maka dari itu nanti misalnya dirujuk ke psikolog kayak gitu ya. Terus misalnya ada klien yang lebih senengnya, aku ke psikolog dulu aja gitu ya. Silahkan juga, nggak masalah. Ke psikolog kalau misalnya nanti oh ya saya pribadi misalnya menemukan orang ini udah mulai ada gangguan nih dalam kesehariannya, entah misalnya gangguan tidur atau misalnya gangguan untuk meregulasi emosi atau mungkin gangguan di melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Nah, nanti saya akan rujuk itu ke dokter umum yang ada di puskesmas, di yang poli jiwa atau di layanan kesehatan jiwa. Nanti beliau akan bantu treatment obatnya gitu. Kalau misalnya obatnya ada di puskesmas ya, kalau enggak biasanya beliau akan rujuk. Begitu. Coba kalau misalnya sebagai contoh bisa nggak nih? Apa? Aku ingin ngetes Mbak Marina. Nih. Oh gitu. Boleh nggak nih? Ngetes boleh nggak nih? Silakan. Kalau saya kan kondisinya kan pusing suara-suara gitu. Itu gimana itu? Tanggapan Bu Marina apa? Obatnya apa-apa gitu. Penanganannya solusinya. Kalau misalnya ada Mas siapa tadi? Mas Radi ya. Bujang 3D. Bujang 3D ya, misalnya Mas Radi Bujang 3D ini datang gitu ya dengan keluhan pusing ya kan, dengar suara-suara. Nah biasanya saya akan tanya, Mas dengar suara-suaranya biasanya kapan? Sudah berapa lama ya kan? Terus ini suara-suara bentuknya tuh kayak bisikan-bisikan gitu ya, atau mungkin ya kayak pikiran aja, hanya kepikiran aja tapi tidak dengar bisikan atau mungkin tidak dilengkapi dengan kayak ngelihat
bayangan atau sesuatu yang sebenarnya tidak ada, sesuatu yang sebenarnya tidak nyata kayak gitu. Kalau misalnya ternyata Mas Radi bilang bahwa oh iya saya dengarnya bisikan-bisikan dan itu konstan terus-terusan gitu, saya akan rujuk Mas ke dokter. Dan biasanya di situ saya rekomendasikan misalnya langsung disarankan untuk dirujuk ke psikiater gitu kan. Jadi nanti dari dokter dirujuk ke psikiater. Nanti misalnya dari psikiater, oh ternyata bisa nih lanjut berobatnya di puskesmas saja. Berarti kan nanti akan dirujuk balik ke puskesmas. Masnya juga gampang, dari rumah tinggal ke puskesmas ngambil obat, konsultasi gitu ya sama dokternya. Gitu. Maaf Bu, sekali lagi pertanyaannya Bu ya. Iya, sama. Kalau itu ODGJ misalnya yang nggak mau berobat di rumah itu yang maju duluan psikologi klinis apa apa tadi polijiwa duluan gitu? Oh, kalau misalnya ada ODGJ yang nggak mau berobat. gitu. Oke. Nah, itu dia tadi saya bilang tentang kerjasama ya Mas ya. Iya. Oke, bener, ini pertanyaan bagus ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada ODGJ yang tidak mau berobat gitu. Nah, kalau misalnya saya atau mungkin tenaga kesehatan lain mendengar itu, biasanya yang kita akan koordinasi dengan pemegang program kesehatan jiwa gitu ya, di kecamatan ada, di kelurahan juga ada. Jadi nanti dari kita sampaikan ke mereka gitu ya, ke pemegang program kesehatan jiwa, kemudian nanti pemegang program kesehatan jiwanya akan turun langsung nih ke lapangan melihat kondisinya seperti apa. Gitu. Iya, dan tidak lupa kerjasama juga dengan misalnya RT, RW, lurah gitu setempat supaya kan ketahuan. ada gitu kan ya gitu banyak kemungkinan nggak satu orang dua orang kadang yang nggak mau berobat langsung ke puskesmas atau ke rumah sakit itu kan mesti didatengin atau didampingi dulu pihak apa yang medis gitu kan. Benar-benar. Iya, pihak medis yang ngedampingin jadinya ya. Gitu yang bekerja sama dengan ya ini ya. Perawat bisa, dokter bisa, itu juga kerja sama dengan masyarakat. Lapor ke RT dulu apa langsung prosedurnya? Bisa lapor ke puskesmas, bisa lapor ke RT setempat, nanti RT-nya akan koordinasi sama RW, kok nanti mereka akan lapor ke puskesmas juga ya, gitu. Jadi sebenarnya banyak jalur, tinggal lapor aja. Gitu. Ya banyak ODGJ gitu yang kayak gitu ya. Iya, banyak. Ini nanti boleh nih diundang pemegang program kesehatan jiwanya. Oke, terakhir nih Mbak Marina, kesulitan apa saja yang Mbak Marina hadapi saat melakukan konseling? Oh, kesulitan apa saja yang dihadapi ketika melakukan konseling ya? Terus terang nih, paling sulit untuk konseling dengan orang yang tidak datang atas kemauan sendiri. Ya, jadi misalnya anak yang disuruh oleh orang tuanya atau mungkin suami yang disaranin oleh istrinya kayak gitu ya, karena bukan atas kemauan dia sendiri, jadi kadang-kadang untuk terbuka kita butuh waktu lebih lama kayak gitu ya, atau mungkin untuk bisa menyadari bahwa oh ada sesuatu nih di saya yang dirasakan oleh orang-orang sekitar saya itu agak sulit gitu untuk mereka mencapai tilikan atau kesadaran seperti itu. Itu sih kesulitannya itu. Tapi biasanya ya kita sabarin ya kan, ya kita terus ajak perkenalan dulu gitu ya, perkenalan dulu. Terus nanti lama-lama pelan-pelan mulai terbuka seperti itu dan mulai memahami apa ya yang membuat saya mau atau perlu datang ke psikolog kayak gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Marina. Sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, Sobat Bujang, kembali lagi bersama kami. Ada Bujang Santuy, ada narasumber kami Mbak Marina. Langsung aja Mbak ya. Oke, siap. Masalah kejiwaan yang paling berat yang perlu ditangani. Masalah kejiwaan yang paling berat? Waduh, apa ya? Mungkin ini ya, biasanya sih ya yang agak berat misalnya masalah klien yang ada problem dengan keluarga gitu ya. Jadi agak sulit tuh karena konfliknya akan terus berlanjut.
ya kan? Jadi dia masih tinggal di rumah sama keluarga gitu, tapi konfliknya sama keluarga ya itu sih agak sulit ya. Sulit ya? Harus move out. Itu juga tidak menjadi opsi yang ditawarkan gitu. Kita tergantung kondisinya dia seperti apa. Gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa move out dari situ, berarti kan kita perlu kasih coping system yang ya kurang lebih bisa dia lakukan sehari-hari gitu untuk bisa bertahan dengan kondisi yang memang tidak ideal dan tidak sesuai dengan harapannya seperti itu. Kadang-kadang kita coba persuasi gitu ya, kita persuasi untuk ajak-ajak keluarganya ke sini gitu supaya kurang lebih mungkin bisa dikasih pengertian gitu ya. Itu namanya intervensi bukan tuh Mbak? Ya kurang lebih seperti itu, intervensi tapi dengan konseling sederhana ya untuk ngebantu menyadarkan keluarga bahwa anggota keluarganya nih butuh bantuan juga gitu. Itu yang terberat Mbak? Kalau menurut saya itu, karena kan dia akan continuous ya, berlanjut terus berlarut terus konfliknya kalau masih selesai. Remaja ya? Kalau iya apalagi remaja kan masih harus bergantung ya. Iya. Kalau dia belum bisa. Tapi pasti ada solusinya ya Mbak ya? Solusi biasanya datang dari klien ya. Iya harus ada kemauan ya. Dari dia sendiri yang paling fit buat saya dengan kondisi saya saat ini seperti apa. Gitu. Oke, Bujang Santuy. Saya mau nanya Mbak Marina. Oke, Mas Bujang Santuy. Bagaimana tanggapan Mbak Marina tentang tren kesehatan mental yang sedang marak di masyarakat, terutama remaja hingga sosial media? Oke, kalau saya sih melihat ada dua sisi ya. Di satu sisi saya melihat berarti pemahaman masyarakat sudah mulai atau awareness masyarakat sudah mulai naik nih, ya kan? Bahkan di usia yang lebih muda gitu, di remaja, ya kan? Namun di sisi lain memang akhirnya pemahaman ini perlu disertai dengan kesediaan untuk mengakses informasi yang valid gitu. Jadi nggak hanya ngelihat dari sosial media aja, tapi benar-benar dikonfirmasi gitu ke tenaga kesehatan yang atau tenaga profesional. Mendatangi gitu. Bisa dengan mendatangi atau mungkin dengan membaca artikel atau literatur yang memang ditulis oleh profesional. Di sosmed gitu bisa ini nggak bisa diandalkan nggak informasi soal kesehatan jiwa dari sosmed, dari X, dari Instagram? Tergantung ya dari akun apa dulu. Tergantung akunnya. Iya, tergantung dari akun apa enggak. Iya, akunnya valid apa enggak ya? Ya, apakah akunnya menyediakan informasi yang valid gitu ya, kayak misalnya Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan gitu ya. Atau mungkin ya akun-akun pribadi juga kan sekarang banyak ya yang banyak yang cerita gejala-gejala kecemasan atau apa, padahal kan belum tentu benar gitu. Gitu ya. Yang mana artinya itu perlu dikonfirmasi gitu. Perlu dikonfirmasi lagi. Iya, jadi nggak hanya cek gitu terus Mbak. Iya. Ngomong Mbak, usia berapa? Saya? Iya. Saya 17 tahun. Yang benar. Iya, 17 tahun tambah. Sudah mencapai master. MPSI iya. Apa sih? Magister psikologi. S2 ya? Iya. S2. Iya. Usia ini. Saya 43 tahun 3 kali kuliah nggak kelar. Karena skizo ini Mbak. Karena skizo ini. 3 kali saya kuliah nggak kelar di IPB, UI, Interstudi nggak ada yang kelar. Karena skizo ini. Karena skizo ini. Menyebalkan sekali. Barangkali itu dulu ya Mas ya. Ya dulu. Dalam artian kalau sekarang nih. Sekarang sih kayaknya udah bisa. Kayaknya udah bisa ya nggak sih? Karena kan maksud saya gini, kalau anak-anak zaman sekarang gitu dia bisa mengakses pengobatan lebih cepat ya nggak sih? Saya nggak tahu, nggak kepikiran ke psikiater. Oh ya? Iya. Sampai umur berapa? Pokoknya dari umur lepas SMA aja itu mulai itu. Iya. Pokoknya lama deh, zaman dulu banget Mbak. Oh iya. Itu berarti gini ya, kalau nyambung sama pertanyaan Bujang Santuy tadi, Bujang Nyeni juga mungkin nih kalau hidupnya di zaman sekarang barangkali bisa mengakses pengobatan lebih cepat dan mungkin bisa menyelesaikan kuliah, ya nggak sih? Tapi rencana sih kuliah lagi tahun depan. Amin, mudah-mudahan ya. Saya ngambil sastra Inggris. Waduh. Iya, karena saya suka bahasa Inggris. Karena suka bahasa Inggris. Amin. Oke. Selanjutnya gangguan apa saja yang biasa dialami remaja tuh Mbak? Gangguan apa saja yang biasa dialami remaja? Oke. Sebenarnya ini umum ya. Kecemasan sama depresi itu udah umum ya. Anxiety.
Ya, Anxious. anxious, kecemasan, depresi itu umum ya dialami. Jadi beberapa kali juga saya menemukan remaja-remaja yang melakukan self harm gitu ya. Atau kalau bahasa populernya mereka ngebarcode, jadi kayak Iya. ininya dibeset-beset, jadi Itu kayak apa sih barcode. menikmati buat mereka? Ya itu personal lah ya. Personal ya? Di ruang konseling bisa kita bahas lebih Oke. lanjut Oke, gitu. oke. Terus kalau kecemasan juga banyak. Jadi memikirkan, aduh nanti saya kuliahnya apa ya, nanti saya bisa berhasil nggak ya, saya bisa bikin orang tua saya bangga dan lain Galau lah sebagainya. gitu ya. Ya kurang lebih seperti Banyak itu. remaja pasiennya. Lumayan Mas. Jumlah pasien saya yang paling banyak itu orang-orang usia produktif ya, antara 20 sampai 40. Tapi sekarang juga banyak remaja-remaja yang datang sendiri. Remaja-remaja di bawah 20 tahun itu banyak yang datang sendiri. Itu kemajuan atau gimana, Mbak? Menurut saya itu kemajuan ya. Gitu. Jadi Hmm. dia punya keberanian untuk mengakses layanan kesehatan. Menurut saya itu kemajuan ya. Gitu dia Jadi mandiri lah menyadari. gitu. Dia mandiri gitu. Dia mau aktif mencari pertolongan dan gak hanya apa ya, ibarat kata ya dia berusaha mengonfirmasi informasi-informasi yang dia terima. Kalau penanganan secara agama membantu apa nggak sih? Misalnya kalau Islam lebih banyak sholat, lebih banyak baca Quran, zikir, doa, itu membantu nggak sih, Mbak? Iya membantu. Dalam Membantu. artian gini, bukan satu-satunya, tapi itu membantu juga. Jadi ketika misalnya seseorang memiliki keyakinan, ada sesuatu yang lebih besar daripada saya gitu ya, ada purpose atau maksud yang lebih besar dari hidup saya, itu akan membantu seseorang untuk mengarahkan hidupnya. Saya mau kemana ya gitu. Dan ritual-ritual seperti tadi, kalau misalnya dilakukan secara proporsional, itu akan membantu, misalnya menenangkan gitu ya. Gitu. Pada beberapa orang membantu, tapi pada beberapa orang kalau memang belum tergerak ya tidak apa-apa juga. Gitu. Oke, maksudnya di Mas Bujang Santuy. Saya mau nanya lagi, Mbak. Berapa standar jumlah psikolog di satu kota? Apakah di Jakarta sudah terpenuhi? Kalau kita bicara standar, terus terang saya kurang tahu ya standarnya baiknya berapa gitu. Tapi saya bisa jelaskan secara faktualnya ya. Kurang lebih kan ada 20-an psikolog klinis yang sudah berpraktik di sekitar 20-an puskesmas kecamatan. Ya memang pasiennya tidak, atau kliennya ya ada terus gitu ya. Dan kalau bicara sudah seimbang atau belum, rasanya belum seimbang ya. Karena kan masih banyak hal yang bisa dilakukan, hal yang perlu dilakukan gitu. Kita kan nggak bisa, psikolog mungkin kalau menurut saya ya, nggak bisa tuh hanya menerima pasien aja di ruang konseling gitu. Kita perlu juga aktif mempromosikan kesehatan jiwa gitu di luar, supaya orang-orang yang sehat bisa mempertahankan kesehatannya gitu. Dan kalau yang ada masalah bisa cepat mengakses layanan kesehatan, menyadari dan mengakses layanan kesehatan. Jadi kalau bicara proporsi saya nggak bisa jawab, tapi kalau bicara fakta ya kondisinya seperti itu, hanya satu di satu kecamatan. Itu juga belum semuanya. Bahkan kalau misalnya kita bicara Jakarta Utara itu baru ada satu di satu. Jakarta Utara satu Iya, aja. cuma satu. Kalau Jakarta Timur kan udah banyak ya, 6 atau 7 gitu. Jadi udah warga masing-masing kecamatan tuh udah bisa. Nah kalau Jakarta Utara setahu saya baru satu. Jadi mereka mau kemana gitu kan. Nah tapi masalah itu mereka juga udah berusaha mengatasi ya dengan membuka layanan kesehatan jiwa yang tadi diampu oleh dokter sama perawat yang sudah terlatih juga. Jadi nggak usah ragu. Meskipun nggak ada psikolog, bukan artinya masyarakat tuh nggak bisa mengakses layanan kesehatan jiwa loh gitu. Karena ada layanan kesehatan juga, layanan kesehatan jiwa yang juga diampu oleh dokter sama perawat yang sudah terlatih. Gitu. Jadi jangan ragu. Oke. Selanjutnya seperti apa ciri mental yang sehat? Seperti apa ciri mental yang sehat? Ya. Ya, kalau kita bicara seperti itu kurang lebih kita bisa mengutip WHO ya. Jadi ada perasaan bahagia gitu kan, kemudian bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan juga bisa berkontribusi untuk masyarakat, kurang lebih seperti itu. Itu ciri mental yang sehat. Jadi menyadari kelebihan. Simple ya? Iya, simple, menyadari kelebihan kekurangan, Bahagia bahagia gitu ya, meskipun ada keterbatasan, dan juga bisa berkontribusi
Ke ke masyarakat, masyarakat. Dimulai dari lingkup yang terkecil ya, Mas. keluarga, Iya, keluarga. Jadi kalau kakak belum adik dulu ya. iya, keluarga di rumah orang tua, kakak, adik gitu atau menjaga ya kebersihan di rumah itu udah lumayan ya nggak sih? Kalau nanti dia bisa naik level lagi, oh nggak hanya di keluarga tapi bisa di masyarakat yang di luar lingkup keluarga bisa juga kan? Kalau nanti dianya bisa bekerja, oke juga gitu. Terus stigma di masyarakat gimana, Mbak? Gimana tuh maksudnya? Dengan ODS gitu, Mm, maksudnya masih mm-mm. banyak yang merendahkan atau Iya, Menyepelekan. menyepelekan. Ya, Gimana tuh, Mbak? ya itu masih jadi PR besar kita semua ya, baik dari masyarakat umum maupun dari ODS-nya atau dari ODS-nya sendiri. ODS-nya perlu membantu dengan cara menunjukkan bahwa oh ya saya juga berusaha untuk pulih kok, gitu kan? Saya berusaha untuk pulih, saya berusaha untuk berkegiatan, beraktivitas sehari-hari, berkontribusi juga untuk masyarakat, gitu kan, semampu saya. Masyarakatnya juga perlu belajar untuk melihat, gitu ya. Jangan menggunakan Terus standar normal pada umumnya, gitu kan. mengedukasi satu orang sih bisa, kalau mengedukasi masyarakat gimana tuh, Mbak? Itu dia, kan itu jadi PR bersama ya. Makanya kita nggak bisa sendirian, kita harus gerak bareng dengan komunitas. Jadi ODS-nya sendiri perlu misalnya gabung di komunitas kayak KPSI ini aktif mengedukasi ya kan, kayak Bujang Nyeni, Bujang Santuy, Bujang Bijak dan Bujang 3D ya kan, aktif mengedukasi masyarakat dan menunjukkan gitu bahwa ODS juga berusaha untuk pulih dan ketika pulih bisa berkontribusi juga kok gitu ke masyarakat, Pasti minimal bisa ke pulih, Mbak. keluarga. Pasti bisa pulih gitu itu. Ada Ada nggak kasus-kasus berat yang nggak bisa pulih, tahunan nggak pulih-pulih? Mas, Ada. iya dong kalau nggak diobatin ya kan, Pokoknya harus berobat itu ya. iya harus berobat, Pasti membantu treatment. obatnya. Kalau saya bicara pasti belum tentu ya Mas ya, kan tergantung derajat kondisi tiap-tiap orang gitu. Tapi sebagian besar, mayoritas kan terbantu Mas. Ya nggak sih? Bujang Nyeni sama Bujang Santuy merasakan sendiri nggak manfaatnya tuh apa? Dengan Merasakan, berobat, betul. treatment, bergabung di komunitas, berkontribusi untuk orang-orang sekitar. Itu merasakan manfaatnya kan? Merasakan sekali. Oke, boleh Jadi ada kegiatan di waktu luang. ya. Jadi nggak banyak bengong di rumah. Ya, Ada potensi-potensi yang bisa dieksplor lagi di sini. Kayak saya kan di sosial media, sebagai sosial media, ya. saya ngedesain. Oh, bagus dong. Saya desainer grafis, Mbak. Keren. Ya. Iya. Mbak, nih saya pertanyaan terakhir ya, Mbak Oke. Marina. Hmm. Pesan apa yang ingin Mbak Marina sampaikan untuk pemerintah ke depan terkait kesehatan jiwa di Indonesia? Iya, karena lagi tahun-tahunnya ya. Iya. Pesannya apa ya? Pesannya mungkin buat pemimpin-pemimpin tidak hanya bergerak di kuratif aja atau misalnya menyediakan layanan aja, tapi turut aktif mempromosikan dan melakukan upaya-upaya preventif gitu. Kayak misalnya gini deh, kalau kita bicara di tatanan kecil keluarga, ya kan, ada ibu, ayah, anak-anaknya gitu. Kalau bisa pemerintah memberikan apa ya, memberikan layanan atau program gitu yang bisa memfasilitasi keluarga itu bisa tumbuh jadi keluarga yang sehat gitu. Entah misalnya dari kesehatan fisiknya diperhatikan, Makanan dulu, kesehatannya Mbak. ya kesehatan fisik diperhatikan, kesehatan mental diperhatikan. Kalau misalnya nih, contohnya nih, misalnya buat ibu-ibu gitu ya, kalau udah melahirkan gitu kan banyak ya sebenarnya. Kalau dia mengalami baby blues atau apa, mungkin dia bisa mengakses layanan ke psikolog atau psikiater gitu. Tapi kan kita nggak mau menjadikan ibu-ibu itu yang habis melahirkan jadi baby blues gitu ya. Kita cuma fokus ke situ aja menangani masalah baby blues. Tapi kan kita perlu tarik mundur ke promotif preventifnya. Gimana caranya ketika si ibu ini sedang hamil, kondisi kesehatan fisik dan mentalnya terjaga. Ya nggak? Yang bisa ngejaga siapa ya? Keluarganya. Misalnya dari suaminya, dari orang tuanya gitu. Nah, gimana misalnya pemerintah tuh bisa membuat program yang membantu katakanlah suami untuk mendampingi istrinya ketika masa kehamilan atau program yang bisa mengedukasi suami bahwa
istri itu membutuhkan bantuan kalian juga loh, kayak gitu. Dan aku nggak tahu deh, mungkin program-program lainnya yang bisa membantu ya lingkup kecil keluarga itu untuk hidup sehat secara fisik maupun mental gitu. Oke, udah waktu 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan, Mbak. Oke. Sudah tidak ada batch-batch lain lagi. Udah selesai. Selesai. Oke. Oke, Sobat Bujang. Itu episode kali ini ya. Semoga bermanfaat dengan adanya kehadiran sumber kita, Mbak Marina. Oke, makasih Mbak Marina. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Marina. Terima kasih. Oke, barusan kita berbincang-bincang dengan Ibu Marina, seorang psikolog klinis dari Puskesmas Keramat Jati. Gimana, banyak ilmu nggak? Nambah ilmu nggak? Edukasinya sangat bagus. Edukasinya sangat bagus ya. Iya, kita bisa banyak dapat ilmu kan dari beliau. Oke, seperti biasa di depan ada apa tuh? Di depan ada buku Lebih Dekat dengan Skizofrenia, editor Lirik Juhari, Azimatul Karimah, Ivana Sajago. Oke. Bisa didapatkan di Tokopedia, dari Shopee, Galeri KPSI. Bisa datang juga ke Bulu. Sekretariat KPSI Jalan Buluh, nomor berapa? Nomor 84. RT berapa ya? RT nggak tahu, saya lupa ya. Lupa ya RT berapa berapa depan ya? R Petra, oke, depan R Petra Condet. Depannya KPSI Jalan Buluh. Terus ada apa lagi, Bujang Santuy? Ini ada, mau tahu lebih banyak tentang skizofrenia, Scan Me. Donasi kesehatan jiwa, Scan Me. Oke, kita closing aja hari ini ya. Oke. Iya, sebelumnya jangan lupa para Sobat Bujang, kalau mau kritik, saran, apa kek, mau nanggepin apa gitu, mau kritik, apalagi sih selain kritik, saran, komentar, silakan, dipersilakan banget, biar bikin kita makin maju gitu, makin berisi gitu materinya. Oke, saatnya say goodbye. Salam. 1, 2, 3, salam sehat jiwa.